Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis jurnal pembelajaran IPS MI atau SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Masito dengan NIM 1262052111022 dari kelas PGMI 5D. Dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Jadi, di sini saya mereview jurnal dengan nama Jurnal Humanisme volume 13 nomor 1 halaman 42 sampai 51 tahun penerbit 2012. Judul jurnal Hakikat dan Tujuan Pembelajaran IPS. Nama penulis Rosmalah, jumlah paragraf 1 paragraf, ukuran spasi 1,5. Kemudian uraian abstrak. Abstrak ini disajikan dalam format bahasa Indonesia. Di dalam abstrak sendiri penulis menjelaskan bahwa harus berupaya untuk meningkatkan pemerintah harus berkualitas para siswa sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hakikat IPS adalah telaah tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dengan kemajuan teknologi pula, sekarang ini orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada melalui handphone dan internet. Penulis juga menyatakan bahwa yang menjadi subjek penelitiannya adalah tenaga pengajar yang harus mencari kiat-kiat atau jurus-jurus baru dan strategi yang tepat agar proses pembelajaran lebih menarik dan berhasil. Kemudian ada keyword jurnal, yaitu pembelajaran IPS. Selanjutnya pendahuluan jurnal. Di dalam pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan tentang bagaimana sejarah IPS masuk pada kurikulum sekolah. Latar belakang perlunya memasukkan social studies dalam kurikulum sekolah di berbagai negara memiliki sejarah yang berbeda-beda. Dalam pendahuluan ini dijabarkan bahwa latar belakang dimasukkan bidang studi IPS hampir sama dengan beberapa negara, di antaranya situasi kacau dan pertentangan politik bangsa, kondisi beragam budaya bangsa yang sangat rentan terjadi konflik. Penulis menyatakan bahwa pertemuan ilmiah membahas tentang IPS sebagai program pendidikan tingkat sekolah di Indonesia pertama kali muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1982 di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Penulis menyebutkan upaya pembangunan sektor pendidikan oleh pemerintah menjadi prioritas program pembangunan pendidikan bidang sosial menjadi ditingkatkan untuk mengatasi dan menanamkan kewarganegaraan serta cinta tanah air. Berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan pembuatan artikel jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang hakikat pembelajaran IPS. Yang kedua, mendeskripsikan tentang pengertian IPS. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik pendidikan IPS yang dapat dilihat dari materi dan strategi penyampaian. Yang keempat, mendeskripsikan keterampilan yang ada dalam ilmu pengetahuan sosial. Kemudian metode penelitian. Metode ini digunakan pada penelitian jurnal kualitatif karena mengangkat beberapa gejala, fakta, dan fenomena. Dalam penelitian ini mengangkat data lapangan yang kemudian dikembangkan dengan teori yang sudah ada dan lebih diperluas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari jurnal. Pada bagian pembahasan, penulis membagi subbab pokok bahasan menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian IPS. Di dalam penelitian, penulis mengharapkan siswa dapat menjadi individu yang bernegara dan bermasyarakat. IPS adalah dasar pendidikan sosial dalam mempersiapkan fungsi warga negara dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan masing-masing warga negara tumbuh secara personal. Hakikat dan tujuan pendidikan IPS: mengetahui hubungan sosial, ekonomi, budaya, geografi, serta politik. Kemudian sikap belajar. Dalam penelitian, anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan fenomena dunia, sehingga mereka mampu melakukan perspektif keterampilan dasar perspektif. Kemudian keterampilan dasar IPS. Dalam penelitian, anak belajar menggunakan alat studi sosial, seperti mencari bukti dengan berpikir ilmiah dan merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, strategi penyampaian pengajaran IPS. Dalam penelitian ini, strategi berdasarkan pada suatu tradisi yang disusun dalam urutan. Anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Keterampilan dalam IPS dan IPS memiliki beberapa keterampilan yang diperlukan dalam belajar. Kemudian kesimpulan.
Dari kesimpulan jurnal ini, IPS merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan individu baik sebagai warga negara maupun masyarakat. Individu yang diharapkan dalam IPS adalah individu yang saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Interaksi yang diharapkan adalah interaksi yang bisa membangun kehidupan yang lebih baik. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD atau MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Berikutnya kelebihan jurnal. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan IPS dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks di dunia modern. Yang kedua, menjelaskan sejarah dan inklusi IPS dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Yang ketiga, menguraikan tujuan pendidikan IPS seperti mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komitmen terhadap nilai-nilai sosial, dan kemampuan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk. Yang keempat, menyoroti pentingnya pengajaran IPS dalam mengembangkan sikap dan keterampilan belajar yang baik pada siswa. Yang kelima, menjelaskan karakteristik pendidikan IPS termasuk penggunaan keterampilan dan alat studi sosial, serta pentingnya nilai-nilai sosial dalam pengajaran IPS. Yang keenam, menekankan pentingnya pertimbangan lingkungan dan masyarakat dalam pendidikan IPS. Yang ketujuh, menjelaskan pengaruh situasi politik dan rencana pembangunan pemerintah terhadap pertumbuhan IPS di Indonesia. Yang kedelapan, menyoroti peran penting guru IPS dalam membimbing siswa dan membantu mereka mengembangkan keterampilan terkait IPS. Yang kesembilan, menjelaskan bahwa kurikulum IPS di Indonesia merupakan kombinasi dari berbagai mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Yang ke-10, menyajikan perbandingan inklusi IPS dalam kurikulum Indonesia dengan negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Yang terakhir, kekurangan jurnal. Yang pertama, tidak ada sumber yang jelas atau referensi yang digunakan dalam jurnal tersebut. Yang kedua, tidak ada data empiris atau penelitian yang mendukung klaim-klaim yang disampaikan dalam jurnal tersebut. Yang ketiga, tidak ada analisis mendalam atau perbandingan dengan jurnal-jurnal lain yang membahas topik yang sama. Yang keempat, tidak ada kesimpulan yang jelas atau rekomendasi yang dapat diambil dari jurnal tersebut. Yang kelima, tidak ada penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian atau pengumpulan data. Yang keenam, tidak ada pembahasan tentang keterbatasan atau batasan dari jurnal tersebut. Yang ketujuh, tidak ada penjelasan tentang relevansi atau implikasi dari temuan dalam jurnal tersebut. Yang kedelapan, tidak ada penjelasan tentang kontribusi jurnal tersebut terhadap pengetahuan atau pemahaman yang ada. 9. Tidak ada penjelasan tentang siapa penulis jurnal tersebut dan kualifikasi mereka dalam bidang yang dibahas. Yang ke-10, tidak ada penjelasan tentang konteks atau latar belakang dari jurnal tersebut. Itu tadi analisis jurnal pembelajaran IPS di SD atau MI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.